Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Selamat malam atau menjelang malam ya. Ya, kali ini kita akan membahas smartwatch dari tipe Halo terbaru GST Lite. Yang kemarin ini kalian request ya, apa ya waktu itu ya. Ini saya penasaran, cuman kalau dari box ini mirip seperti GST tipe sebelumnya ya. Saya pikir saya sempat salah beli gitu, pengen saya retur. Ternyata saya lihat ada Lite-nya. Oke. Soalnya dari packagingnya sendiri pinggir-pinggirnya mirip seperti GST yang kemarin itu, cuma ini harganya lebih murah guys. Dan dia juga sudah ada garansi kalau saya lihat nih ya. Miva Garansi ID.id. Juga ini dapat anti gores nih, mantep, thank you ya. Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi aja nanti. Langsung aja kita bahas. Yang pertama di bagian desain. Untuk desainnya sendiri menurut saya desainnya ini simple, minimalis ya, nggak terlalu minimalis banget sih. Ya lumayan lah. Tuh di pergelangan tangan saya yang kecil ini masih masuk. Kemudian saya merasa ini cukup ringan guys, ringan banget deh beneran. Ini saya coba timbang ya. Ya beratnya cuma 36 gram lebih dikit guys, mantep nih. Untuk dipakai sehari-hari sini udah cukup oke lah ya. Untuk bertempur gitu, dipakai bekerja di outdoor ya masih boleh. Karena teringat untuk harganya yang terbilang murah. Ini kalau saya cek kemarin saya beli itu sekitar 209. Sorry, kalau untuk warna hitam ini lebih mahal ya, sekitar 300 lebih belum ongkir. Ya di sini guys, ini harganya tuh sekitar 309.000 kalau yang warna hitam ya. Biasanya sih yang warna hitam ini lebih langka atau goib gitu guys. Jarang ada yang jual nih guys, sehingga harganya mungkin lebih mahal dikit. Tadinya mau ngambil yang hijau tuh guys, keren sih yang warna hijau juga. Untuk watch face bawaan dari smartwatch sendiri ini sih tidak terlalu banyak kalau saya cek kemarin ya. Dan ini saya coba kasih lihat lagi. Ini saya coba cek lihat nih, ada 1 2 3 4 ya, cuma ada 4 pilihan aja nih. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita masih bisa menambahkan lagi dari aplikasinya yang namanya adalah Halo Fun. Di sini masih banyak tampilan watch face tambahan ya dari bawaan aplikasinya yang bisa kita install secara gratis. Mantap sini Halo. Bisa dilihat ini untuk watch face analognya ada berapa macam dan dia dikategorikan gini ya. Masing-masing keren sih, mantap. Langsung aja kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Kita slide ke atas untuk masuk ke menu utamanya. Tampilannya dia model list seperti ini dan dia hanya ada satu pilihan view aja nih, tidak bisa diubah-ubah ya guys. Kita lihat yang pertama seperti activity, di sini ada ya untuk notice, ini adalah untuk notifikasi masuk. Nanti kita coba tes seperti notifikasi telepon dan lainnya. Oke, untuk fiturnya kita lihat yang pertama ini adalah heart rate. Kita lihat dia langsung berjalan guys, mantap nih, berjalan secara dinamis ya, secara langsung gitu tanpa harus di tap lagi, mantap. Kemudian kita lihat lagi di bagian SPO2. Ini kalau yang ini harus dipencet ya, jadi dia baru bisa menghitung data SPO2 nya atau blood oxygen. Oke, dia sudah muncul tampilannya seperti ini 99%, dan kita tunggu apakah dia berjalan secara dinamis. Dan akhirnya kita lihat sepertinya dia tidak berjalan ya, berdiam aja. Kadang-kadang suka berjalan juga sih, cuma agak lama nih kalau SPO2 nya ya, jadi harus sabar dikit guys. Ya dia berjalan secara dinamis tuh, tadi 99, 98, 97 ya, berubah terus, mantap. Jadi dia agak lambat ya berjalannya. Kemudian kita lihat lagi fitur lainnya seperti sleep data. Kalau sleep data ini saran saya untuk dipakai ya smartwatchnya sambil tidur gitu guys, sampai pagi. Lalu sport, nah di mode sport ini kita lihat ada beberapa fitur olahraga yang tertulisnya bisa sampai 30 jenis fitur olahraga. Di bagian bawah ini masih ada sport, more sports. Jadi ada untuk fitur tambahan sport lainnya ya di sini ya. Kita masih bisa gunakan sampai 30 fitur olahraga. Kita tes salah satunya, tampilannya seperti ini guys. Dia ada penghitung heart rate langsung nyala. Kemudian oke, tanpa ada timer penghitung mundur. Dia langsung mulai seperti ini. Lalu saya slide ke kiri. Ini tidak bisa menampilkan Bluetooth musiknya ya. Jadi hanya bisa play, pause, dan stop aja. Ya, sorry ini agak berisik guys, tetangga sebelah. Di sini juga dia ada stress mode. Kita bisa klik juga untuk menghitung seberapa stres kita hari ini. Wow, keren juga nih. Dan kita tunggu apakah dia berjalan secara dinamis seperti heart rate dan SPO2. Harusnya sih iya ya. Tapi kadang-kadang juga enggak sih. Nanti bisa dibaca, dihitung atau dilihat dari aplikasinya ya. Ya di sini kita lihat dia muncul secara tulisannya normal. Ya ternyata saya tidak stres guys, mantap sih. Jadi dia tanpa ada untuk angka lagi ya, langsung muncul normal apa enggak normalnya gitu guys. Ya iyalah. Kemudian kita lihat lagi di sini ada breathe untuk pengaturan pernafasan, waiter untuk cuaca, kemudian music, Bluetooth.
Nah, di sini untuk music Bluetooth-nya ada pengaturan volume di bagian bawahnya ini ya, keren juga. Jadi cukup komplit guys. Tetapi dia tidak muncul di bagian fitur olahraga tadi guys. Nah, kemudian ada alarm, stopwatch, timer, ya udah pasti ada ya. Kemudian kita lihat di bagian settings untuk brightness dia tidak ada auto brightness ya, jadi harus diatur secara manual. Kemudian di about, device name-nya adalah Hello GST Lite. Oke, itu aja ya untuk fitur-fiturnya di bagian setting dan juga di fitur utamanya seperti itu. Kalau kita slide kiri ke kanan ini untuk menampilkan menu pintasnya seperti ini guys tampilannya. Oke. Untuk displaynya sendiri menurut saya ini cukup responsif. Memang sih bukan yang paling smooth ya, sesuai dengan harga lah gitu, 300 ribuan. Ya untuk Halo ini sudah cukup lumayan sih daripada Halo GST yang pertama itu harganya lumayan mahal menurut saya ya. Dan fiturnya juga kurang lebih mirip-mirip. Saya sedikit tampilkan untuk hands on di lengan saya. Tampilannya seperti ini guys. Untuk strapnya terbilang agak lebar sih ini ya, menurut saya sekitar 22 mm ya. Nanti kita ukur ya secara bersama-sama. Kemudian di bagian ukuran device-nya, smartwatch-nya ini terbilang tidak terlalu tebal banget dan tidak terlalu gede ya. Tes wrist weight, ya dia berjalan dengan baik dan cukup responsif menurut saya. Mantap. Ini langsung saya mau coba ukur untuk ukuran smartwatch-nya seperti apa ya besarnya. Ya untuk ukurannya sendiri dia 36 mm lebih, hampir 37 mm nih guys. Untuk bagian tinggi looknya 46 mm, bisa dilihat ya, agak besar sih. Kemudian di bagian ketebalannya adalah sekitar 12 mm, standar lah ya, standarnya smartwatch. Kita buka di bagian strap, dia ada quick release di sebelah kanannya, jadi untuk membuka pasangnya cukup mudah. Dan kualitas strapnya menurut saya ini cukup baik dan bagus, lentur. Dan sini kita perhatikan ada seperti gripnya gitu ya, jadi untuk menahan dia punya penyangga strapnya agar tidak mundur maju gitu guys. Ya untuk di bagian lebar strapnya ini adalah 22 mm, dia bisa diganti-ganti model strap lainnya ya. Untuk di bagian displaynya ukurannya ini 1,69 inch, terbilang besar, tetapi kalau kita perhatikan di bagian bezelnya ini agak besar ya, atau agak tebal di bagian dagunya nih. Kalau ukuran 1,69 inch mungkin ukuran displaynya dihitung dari ujung sini ke sini ya, tanpa dari LCD-nya gitu guys. Dan juga untuk resolusinya 240 kali 280 pixel. Menurut saya ini tidak terlalu tinggi banget ya untuk pixelnya, dan dia juga masih menggunakan panelnya TFT screen. Ya sesuai dengan harga menurut saya ya, disesuaikan aja budgetnya. Tapi menurut saya untuk TFT nya sendiri segini sih udah cukup kinclong. Ini saya pakai untuk brightnessnya paling rendah loh, ini di indoor ya. Untuk baterai kapasitasnya sendiri 220 mAh. Ini menurut saya untuk kualitas baterainya sih cukup lumayan ya. Kalau Halo ya menurut saya ini 220 mAh juga cukup awet. Nih bisa dilihat, ini saya sudah memakai sekitar 2 harian, dia hanya turun 2% aja. Emang sih jarang terhubung ke Bluetooth ya smartphone. Sedangkan Bluetooth koneksinya dia masih menggunakan versi 5.0, belum yang 5.2 atau 5.3 ya. Untuk kesimpulannya dari smartwatch GST Lite ini dari Halo, yang pertama dari segi harga udah pasti ramah di kantong, dia sekitar 299 bahkan sampai 300.000 lebih dikit. Dia ada di Indonesia di toko online, nanti bisa cek linknya di deskripsi video. Kemudian desainnya ini simple, minimalis, dan ringan. Menurut saya ini dipakai sehari-hari cukup nyaman. Sebagai catatan mungkin ada di bagian displaynya ya. Panelnya ini masih layarnya menggunakan TFT screen, dagu bezelnya juga masih terlihat agak tebal. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan info dan review singkat dari Halo GST Lite. Terima kasih banyak yang kemarin udah request. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang sengaja maupun tidak sengaja di video ini. Saya Freddy and see you next my video. Bye.